Hai semuanya, namaku Kimberly, dan 5 tahun yang lalu hidupku berubah selamanya setelah gebetanku menyentuhku. Waktu aku berusia 13 tahun, aku merasa aku punya segalanya. Aku punya sahabatku, aku cukup pintar di sekolah, dan sepertinya gebetanku juga tertarik padaku. Tapi satu acara di sekolah ini menghancurkan hidupku yang sempurna. Aku lagi berdansa, bersenang-senang, dan tiba-tiba lagu romantis ini diputar. Gebetanku, Matteo, nyamperin aku dan ngajak aku berdansa bareng dia. Momen itu ajaib. Dia peluk aku erat pas aku mulai merasakan sensasi terbakar ini. Aku lihat wajah Matteo memutih seperti hantu. Dia merasa jijik, matanya penuh teror. Setelah beberapa saat, semua orang mulai berpaling, menganga saat melihatku. Beberapa gadis jahat tertawa dan berkata, "Iu, kamu kenapa?" Aku nggak paham apa yang terjadi. Matteo melepaskanku, melangkah mundur, dan melirik tangan dan bahuku. Kulitku sangat mengerikan. Semua bagian yang dipegang dia jadi bengkak. Aku lari menerobos kerumunan, tersandung balon. Aku nggak bisa lihat jelas karena air mata mengalir dari wajahku. Dan lari dari sana segera mungkin. Aku malu banget. Aku dengar tawa mereka di belakangku ngikutin aku. Sepanjang malam itu kayak mimpi buruk. Seiring waktu, kulitku menjadi semakin sensitif. Aku takut banget. Setiap kali temanku bakal meluk aku, ketat sedikit aja, kulitku bakal langsung bengkak dan aku harus segera pulang. Aku mulai kehilangan teman. Semua orang di sekolah ingat acara bodoh itu dan menjauhiku. Aku jadi takut sama semuanya. Takut keluar, takut kalau di alam maupun di tempat ramai. Ibuku sangat religius dan dia terus bilang kalau ini adalah hukuman Tuhan karena pakai baju yang terlalu terbuka. Tapi ayahku melihat kesengsaraanku dan memutuskan kita perlu pergi ke dokter. Dan puji Tuhan, dia bawa aku ke dokter dan aku ingat saat-saat cemas itu. Duduk di kursi, menunggu jadwal dan memikirkan semua teori gila itu. Ini mematikan nggak ya? Tapi aku nggak siap sama jawaban yang kudapat. Dokter melakukan pemeriksaan menyeluruh dan akhirnya dia bilang ke aku, ini penyakit dermatografia. Penyakit ini adalah kondisi kulit hanya dimiliki sekitar 5% populasi. Nggak ada penjelasan sebab terjadinya, nggak ada obatnya. Untuk sebagian orang, bakal hilang setelah beberapa tahun atau dekade. Tapi mereka nggak tahu kenapa. Penyakitnya rasanya seperti dikutuk. Untuk sesaat, aku mulai percaya kalau itu memang kutukan. Kalau ini adalah hukuman Tuhan untukku. Dia memberiku resep obat, tetapi hasilnya nggak baik. Aku cuma merasa pusing setiap saat. Kadang aku bahkan nggak bisa tidur malam. Aku harus merobek semua pakaianku karena bikin gatal dan aku nggak bisa berhenti menggaruk diri sendiri. Aku bakal duduk di kelas dan garuk mataku dan mataku langsung bengkak sampai aku hampir nggak bisa lihat. Aku terpaksa pakai baju longgar karena kain ketat pun cuma bakal bikin reaksi kulitku meningkat. Aku harus melepaskan kucingku karena cakaran dia nyakitin aku banget. Aku baring di kasur, merasa muak. Aku nggak bakal pernah dapat pacar karena sentuhannya bakal bikin aku sakit. Rasanya hidupku bakal berakhir. Namun, orang yang satu ini merubah hidupku sepenuhnya. Umurku 18 tahun dan sangat canggung dalam bergaul dengan orang. Aku bakal selalu sendirian, membaca buku di tempat yang nyaman. Dan pada suatu hari, Steve menghampiriku. Dia nanya apakah dia boleh duduk di dekatku dan membaca buku juga. Situasinya nggak penting, tapi wajahku langsung memerah. Maksudku, dia imut dan aku sangat merindukan keintiman. Jadi hari demi hari dia bakal menghampiriku di taman yang sama dan kita bakal baca buku. Setelah beberapa lama kami mulai bicara dan dia ngajak aku kencan. Aku gugup banget. Aku nggak mau kasih tahu dia tentang rahasia besarku. Hari itu hari kencan kami. Aku pergi ke kantin dan mendapati dia lagi nungguin aku. Tersenyum. Tapi aku terus mikir, walaupun berjalan baik, walaupun dia cowok paling hebat di planet ini, aku nggak bisa nyentuh dia atau megang tangannya. Tapi hal paling aneh terjadi pas kencan kami. Kita lagi minum teh, ketawa terbahak-bahak, menikmati hidup kami.
Pas dia tatap mata aku dan aku lihat tangannya mendekati tanganku. Aku lihat dan mulai gemetar. Kayaknya kalau dia lihat tanganku berubah jadi merah, bakal memalukan. Tapi aku nggak menghentikannya. Ujung jarinya menyentuh ujung jariku. Aku takut banget. Aku hampir teriak. Kayaknya dia lihat ketakutan di mataku. Dia nanya aku kenapa, dan aku akhirnya ngaku. Aku garuk tanganku dan tunjukin ke dia. Aku udah siap kalau dia lari waktu lihat tanganku. Dia mulai ketawa. Histeris. Aku merasa itu tuh bakal jadi akhir dongeng ini. Aku merasa wajahku memerah karena malu. Gimana bisa aku mikir kalau bakal ada orang yang suka sama aku? Setelah beberapa saat pas dia udah tenang, dia sentuh lembut tanganku dengan ujung jarinya dan bilang, "Jadi ini yang bikin kamu takut ngasih tahu aku? Gak apa-apa kok, ini gak merubah apa-apa." Hatiku hampir meledak. Ternyata aku bisa punya akhir yang bahagia. Aku terbebani banget sama rasa kasihan dan rasa malu sampai aku nggak bisa lihat kalau ternyata ada orang baik di sekitarku. Aku akhirnya keluar dari cangkangku. Ku cari tahu ternyata dermografia secara harfiah berarti menulis di kulit. Dan entah gimana tahu kalau aku adalah penulis kulit membuatku terinspirasi. Aku membeli mesin jahit dan membuat pakaian modisku sendiri yang nggak akan mengiritasi kulitku. Aku mulai menjalani hidup dengan orang-orang di sekitar yang ramah, baik, dan bijaksana. Siapa yang nyangka kalau hanya itu yang aku butuhkan untuk menyembuhkan kesedihanku. Suka cerita tadi? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe pada channel kami karena ada video baru setiap minggunya.